Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang, Bu. Hari ini saya melaksanakan IHT Bapak Ibu, yaitu materinya itu modul ajar Bapak Ibu. Untuk mengawali pada siang hari ini pelaksanaan IHT, mari kita berdoa dulu Bapak Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, biar semangat Bapak Ibu nggih, kita ice breaking dulu siang-siang. Ice breakingnya cukup mudah, yaitu dengan mengucapkan SMK bisa, SMK hebat, SMKPK bisa hebat. Begitu Bapak Ibu nggih. Ya. Bisa dimulai. Ya. SMK bisa. Bisa. Hebat. SMK Bisa. Hebat. Gitu ya Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi yaitu modul ajar. Ya, sebentar saya paparkan PT saya dulu Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ampun. Sudah. Ini modul ajar Bapak Ibu. Oke, modul ajar. Saya dari SMK Islam Al-Fadilah Demak. Bapak Ibu bisa kalau berkunjung ke Demak bisa mampir Bapak Ibu nggih. Kalau tidak PPKM Bapak Ibu. Insya Allah. Sunan Kalijaga Bapak Ibu, Sunan Kalijaga itu di Kadilangu. Nanti tinggal bilang ketemu Bu Ani gitu ya. Oh ya, Bu Ani. Ya. Untuk modul ajar, Bapak Ibu kan sudah mengetahui atau sedikit tahu lah tentang modul ajar. Menurut Bapak Ibu, modul ajar itu apa Bapak Ibu? Mungkin Bu Wiwin, modul ajar itu apa Bu? Iya Bu, modul ajar sepengetahuan saya itu seperangkat tujuan dari pembelajaran beserta materi pembelajarannya dan dilengkapi dengan asesmen atau penilaiannya. Begitu Bu Ani. Oh ya, terima kasih Bu Wiwin. Ya, modul ajar itu sebagai tadi pedoman Bapak Ibu nggih, pedoman untuk menyusun pembelajaran begitu. Nah, pertanyaan yang kedua, nah ini modul ajar kan baru Bapak Ibu nggih diterapkan di sekolah penggerak begitu, yang kurikulum baru sekarang ini. Nah, pada tahun yang sebelumnya Bapak Ibu kan yaitu mengenal dengan RPP atau silabus. Sebenarnya perbedaannya apa ya Bu dan persamaannya? Nah, mungkin Bu Elida persamaannya RPP dan dengan modul apa Bu? Kalau RPP persamaannya dengan modul itu terletak pada komponen identitas, itu ada, terus komponen inti dan lampiran. Namun pada perbedaannya, kalau perbedaannya pada komponen intinya itu tidak ada KIKD tapi menjadi capaian pembelajaran Bu. Gitu. Ya, terima kasih Ibu Halida. Mungkin ada pendapat yang lain, Pak Ibu mungkin. Ya, persamaannya ya sama-sama sebagai pegangan guru untuk mengajar itu ya. Kalau perbedaannya ya mungkin dalam sistematika pembuatannya itu tadi. Ya. Nah, modul lebih komplit.
Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kalau RPP lebih sedikit, kemarin ada yang RPP 1 lembar juga nggih Bapak Ibu nggih. Tapi sekarang mengembangkan modul beberapa lembar ya Bu ya. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu yang saya sampaikan ada 4 sub materi Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsep modul ajar, yang kedua adalah komponen modul ajar, yang selanjutnya adalah prinsip penyusunan modul ajar, dan selanjutnya mengambil Pak anggota kunci di map. Hari ini masih sama. Masih sama. Udah tak lepas gemboknya itu. Maaf. Yang pertama yaitu konsep modul ajar Bapak Ibu. Di dalam modul ajar itu ada 3 konsep Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah alur tujuan pembelajaran, yang kedua itu capaian pembelajaran, yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya atau materi IHT sebelumnya itu ada 3 konsep ini yang sudah kita pelajari. Nah, 3 konsep ini itu masuk dalam modul ajar Bapak Ibu. Jadi di dalam modul ajar ini ada yang dikembangkan itu adalah profil pelajar Pancasila itu harus masuk ya. Ini ada ketiganya harus ada di dalam modul ajar gitu. Kemudian materi yang kedua atau submateri yang kedua itu adalah komponen modul ajar. Di dalam komponen modul ajar ini ada berbagai subkomponen juga. Yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum ini ada identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana yang mendukung dalam sekolahan, kemudian target peserta didik itu apa, selanjutnya adalah model pembelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, begitu. Yang kedua adalah komponen inti. Komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan pemantik yang memacu peserta didik untuk berpikir, yang selanjutnya adalah persiapan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada asesmen. Ini asesmen ada beberapa asesmen itu seperti kognitif, kemudian sumatif, formatif, seperti itu. Selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Dan yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Selanjutnya yang ada di dalam modul ajar itu adalah lampiran Bapak Ibu. Di dalam lampiran ini juga harus ada lembar kerja peserta didik, kemudian dan bacaan guru atau peserta didik yang digunakan dalam proses pembelajaran, kemudian glosarium. Itu adalah istilah-istilah penting yang ada dalam pembelajaran tersebut yang harus ada pengertiannya atau didefinisikan. Kemudian daftar pustaka, begitu. Jadi di dalam modul ajar ini ada beberapa poin banyak seperti ini Bapak Ibu. Jadi panjang banget mulai dari informasi umum sampai lampiran. Begitu, mungkin ada kemarin ada contoh modul ajar itu sampai 15 lembar atau mungkin mulai dari 10 lembar sampai 15 lembar yang telah contoh atau Bapak Ibu sudah buat kemarin, begitu. Selanjutnya itu adalah prinsip pengembangan modul ajar. Tas Bapak Ibu, masih fokus? Masih. Ya, SMK. Bisa. SMK. SMK PK. Bisa. Hebat. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, prinsip pengembangan modul ajar. Ada beberapa prinsip yang harus dikembangkan atau dalam pengembangan modul ajar. Yang pertama adalah karakteristik, kemudian kompetensi dan minat peserta didik setiap fase. Selanjutnya adalah perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Selanjutnya kita harus melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap seleksi itu unik, berbagai macam karakter dari peserta didik kita yang kita punyai, begitu.
Selanjutnya adalah bahwa belajar itu harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Dan semua hal yang tersebut itu adalah penting dan saling berhubungan. Begitu. Selanjutnya adalah tingkat kepatangan. Setiap peserta didik itu tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Itu prinsip-prinsip dalam pengembangan modul ajar ya, karakteristik, kemudian pemahaman, perbedaan dengan pemahaman begitu, kemudian sudut pandang pelajar, kemudian harus berimbang dan tingkat kepatangan peserta didik yang berbeda-beda begitu. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Sampai sini? Bisa. Lanjut sebentar ya Bapak Ibu. Siap. Ya, prinsip pengembangan modul ajar. Tadi sudah ya ada beberapa prinsip tadi. Oh, ini kriterianya Bapak Ibu yang harus dimiliki. Kriterianya apa saja? Ini ada 4 kriteria. Yang pertama adalah esensial Bapak Ibu. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Esensi ya Bapak Ibu. Ini adalah menarik, bermakna, dan menantang. Nah, modul ajar itu harus menarik, kemudian bermakna dan menantang. Itu apa? Agar apa? Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Itu kalau kita SMK biasanya fase, kemarin apa Bapak Ibu fase kita kalau tahap SMK atau tingkat SMA? Fase E atau fase apa Bapak Ibu? Fase E. Oke. Kemudian kriteria selanjutnya itu adalah relevan dan kontekstual. Relevan itu apa? Yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks, situasi, kondisi, lingkungan atau waktu dan tempat peserta didik yang berada tersebut. Begitu. Yang terakhir itu adalah berkesinambungan Bapak Ibu. Kesinambungan itu apa? Yaitu ketertarikan alur kegiatan dan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Berkesinambungan begitu ya, harus sesuai dengan fase-fasenya. Iya, tak ambil ya. Ini modul ajar karena banyak dan alurnya itu juga panjang. Yang perlu diingat itu apa saja? Ini yang perlu diingat adalah materi ini bersifat pedoman Bapak Ibu. Jadi bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu di setiap satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Kemudian guru sekolah, kemudian stakeholder yang menggunakan referensi ini disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Gitu. Panduan ini juga menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan modul ajar. Kemudian materi atau bahan ajar guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan sosial, ekonomi, tadi konteks peserta didik yang kita punya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin materi dari saya atau modul ajar yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini adalah refresher bimbing. Kemarin Bapak Ibu sudah membuat ya contoh modul ajar. Nah, mengapa sih kita harus membuat modul ajar? Buat apa modul ajar itu? Nah, menurut Bapak Ibu, modul ajar itu mengapa kita harus membuatnya Bapak Ibu? Saya Bu, sebagai pedoman. Sebagai pedoman dalam apa Bu? Dalam melaksanakan pembelajaran. Oke. Mungkin yang lain Bapak Ibu. ya sebagai alat, ya selain sebagai pedoman, sebagai rujukan kita juga Bu. Jadi dalam pembelajaran kita harus tersusun serapi mungkin langkah-langkah apa yang akan kita laksanakan hingga mencapai tujuan yang kita inginkan tadi. Maka kita wajib membuat yang namanya modul ajar. Terima kasih Ibu. Tadi Bu Wiwin ya? Atau Bu Alida? Ya. Terima kasih. Atau ada pendapat yang lain?
Ya, ini menurut saya sih ya. Jadi keberadaan modul itu kalau saya ibaratkan itu mirip GPS lah. Jadi untuk kalau kata mau pergi ke Jakarta itu kan kalau sudah ada GPS-nya kan tinggal ngikuti arah itu aja. Nah, menurut saya modul ajar seperti itu kan sudah tinggal ngikuti panduannya aja. Gitu. Kalau Bu Alida, seberapa penting menurut Bu Alida modul ajar bagi jenengan, Bu? Penting sekali, Bu. Karena ya itu tadi kayak Pak Ibnu katakan sebagai GPS atau petunjuk saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas untuk maksudnya biar tidak keluar jalur gitu loh, Bu. Terus sesuai dengan target yang kita harapkan, seperti itu. Terima kasih Bu Alida. Untuk materi kali ini yaitu modul ajar, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya tanya Bu. Ya. Oh ya, Pak Ibnu silahkan. Tadi di prinsip pengembangan modul ajar itu kan ada relevan dan kontekstual ya. Kalau misalnya saya mengajar matematika ya, kelas 11 misalnya ya, saya akan bisa memahami fase di kelas 10 sebelumnya. Jadi modulnya dengan mudah saya bisa membuatnya. Nah, masalahnya sekarang kan saya mengajar kelas 10 gitu kan. Yang saya tidak tahu fase sebelumnya dari anak-anak yang akan saya ajar besok. Nah, sementara modul harus disiapkan lebih dulu ya. Nah, kira-kira yang saya lakukan untuk prinsip relevan dan kontekstual itu bagaimana? Terima kasih Pak Ibnu. Mungkin ada teman seperti itu sesuai dengan atau ada yang sama pertanyaan dengan Pak Ibnu, ada kasus seperti itu atau masalah seperti itu? Nah, saya mencoba menjawab dulu, Pak Ibnu. Kalau di tempat saya itu memang yang kurikulum PK ini kan diterapkan di kelas 10, yang kelas 11 dan kelas 12 kan belum, masih menggunakan kurikulum yang lama. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa apa itu namanya biar relevan dan kontekstual sesuai dengan peserta didik begitu. Nah, kita bisa membuat misalnya kita yang pertama mewawancarai misalkan salah satu kelas, misalnya kelasnya Bapak Pak Ibnu misalnya. Nah, bagaimana saya ingin menerapkan pengetahuan dulu tentang kurikulum yang baru ini Bapak. Begitu misalnya tanya apakah anak-anak nanti saya mau menerapkan ini kurikulum baru yaitu kurikulum PK. Nah, menurut siswa berarti nanti setelah ada wawancara itu ketua kelas nanti bisa membimbing untuk selanjutnya adalah angket misalnya. Begitu. Bisa terwakili melalui ketua kelas atau kelas-kelasnya Bapak begitu. Yang pertama tanya jawab dulu atau tanya jawab dengan apa namanya sedikit saja, maksudnya angket tadi atau apa namanya sampel ya Bapak, enggak sampel, saya lupa ya sampel beberapa kelas atau beberapa anak dalam setiap kelas, misalnya 10 anak dalam setiap kelas begitu. Selanjutnya kemudian angket juga bisa digunakan untuk mengetahui kondisi atau karakteristik peserta didik gitu Bapak. Kalau kontekstual itu sesuai dengan tadi ya situasi dan kondisi peserta didik yang ada diajarkan oleh Bapak Ibu. Begitu Bapak. Mungkin sudah jelas Bapak atau ada tambahan dari pertanyaannya Bapak Ibnu? Mungkin ada? Maksud saya kaitannya dengan membuat modul ajar gitu ya. Saya kan belum tahu pengalaman peserta didik waktu di SMP gitu loh. Jadi ketika saya mau membuat modul itu kan otomatis tadi prinsipnya kan harus relevan dan kontekstual. Nah, cara saya mengetahui itu gimana itu? Saya mau ngajar nih kok udah ngerti. Yang saya ajar itu gimana itu nanti pengalaman belajarnya seperti itu. Ya, saya nambahin mungkin Bu. Oh iya, silakan Bu In bisa menambahi dulu. Mungkin sedikit dengan sebelum masuk ke asesmen kemarin ya Pak ya. Kita bisa mengkaji lewat diagnostik dulu mungkin.
hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik ke anak untuk mengetahui kondisi sebelum anak. Jadi prasyarat dia untuk masuk ke mapel kita. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Berarti modul sebenarnya bisa dibuat sambil jalan itu ya. Jadi pengalaman mengajar kita dicatat sebagai modul mungkin bisa ya, karena kita belum tahu pengalaman mengajar belajar anak masa SMP kan itu. Terima kasih Bu Lin ya. Ya. Mungkin ada lagi atau sudah cukup? Oh, sedikit Bu Ani. Oh, ya. Untuk materi pembelajaran itu di modul ajar kira-kira hanya cuplikan materinya saja kita tuliskan apa ringkasan seperti itu ya? Boleh mboten nggih? Kalau disesuaikan dengan apa yang nanti kita sampaikan Bu, itu kan nanti kan ada materinya, memang materinya itu sedikit saja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Itu mewakili untuk proses pembelajaran Bapak Ibu atau semuanya ya. Itu maksudnya materinya hanya sedikit saja karena sumber belajar tidak hanya guru sebagai fasilitator saja, dan materinya itu bisa digunakan atau bisa dicari di internet maupun buku maupun yang lainnya seperti itu. Nggih Bu, matur suwun. Mungkin ada yang lain ya yang bisa menambah atau kita simpulkan saja Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup, Sudah jelas saya. Kita bisa simpulkan Bapak Ibu nggih, mulai dari yang pertama tadi. Kesimpulannya yaitu yang pertama adalah konsep modul ajar ya. Kesimpulannya tadi adalah modul ajar memiliki 3 konsep tadi, harus ada alur tujuan pembelajaran, selanjutnya harus ada capaian pembelajarannya, dan ketiga adalah ada profil pelajar Pancasila. Kemudian mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang komponen modul ajar. Modul ajar komponennya apa saja? 3 saja Bapak, coba. Komponen identitas, identitas, informasi umum atau informasi umum, komponen inti dan lampiran. Iya, lampiran. Bu Alida, yang ada di lampiran apa saja Bu? Lampiran itu bisa masuk asesmen Bu. Asesmen, ya. Dilengkapi dengan rubrik. Ya, dilengkapi dengan rubrik. Oke. Ada apa lagi, Bu Wiwin? Glosarium Bu, glosarium, Daftar pustaka, lembar kerja siswa, bahan bacaan. Bahan bacaan juga. Itu komponen dalam modul ajar tadi ya, banyak sekali, dan minimal kita tahu itu tadi 3 sub dalam komponen tersebut, yaitu informasi umum, kegiatan inti, kemudian lampiran, begitu nggih Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah prinsip pengembangan modul ajar. Masih ingat Bapak Ibu prinsipnya apa saja? Ada 4, lupa Ibu. Mungkin ada 4, lupa. Di review kembali nih. Ya Bu, relevan tadi itu salah satunya Bu. Ya ini juga boleh. Ya. Esensial, menarik, bermakna, menantang. Selanjutnya adalah relevan, kontekstual ya. Relevan, kontekstual dan berkesinambungan. Itu tadi adalah prinsip. Ini juga kriterianya juga sama, Bapak Ibu nggih. Ya, terima kasih Bapak Ibu karena kita sudah mau belajar mengenai modul ajar, dan Bapak Ibu sudah membuat ya contoh modul ajar. Nah, ini tadi ada yang terakhir ya, refleksi Bapak Ibu nggih, refleksi terbimbing. Apa tantangan Bapak Ibu setelah membuat modul ajar? Itu mulai dari mungkin tantangannya apa saja Bapak Ibu? Pak Ibnu dulu.
Tantangannya Bapak? Ya, kalau saya ya tantangannya ya. Iya Bapak. Ya, kalau saya tantangannya ya kurangnya literasi saya sehingga saya harus belajar lebih banyak biar bisa membuat modul lebih baik gitu ya. Sementara tantangannya saya seperti itu. Ya, Bu Wiwin kemarin juga sudah membuat modul ajar, tantangannya apa? Atau hambatannya, kesulitannya Bu Wiwin apa Bu? Ada sih Bu, ya itu tadi membutuhkan waktu yang panjang juga nggih, karena kita harus benar-benar menata dari tujuan sampai kita menyeimbangkan, memasukkan konsep yang bagaimana pembelajaran yang sesuai gitu. Juga sama Pak Ibnu mungkin juga harus banyak literasi lagi supaya kita punya pembendaharaan kata juga, kan di juga harus pintar merangkai kata juga. Bagaimana membuat modul yang lebih baik lagi. Begitu Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wiwin. Ya memang ya Bu ya, waktunya lama dan membutuhkan fokus konsentrasi yang lebih. Kita menyendiri mungkin Bapak Ibu ya kemarin sampai malam mengerjakannya. Kemudian Bu Elida mungkin hambatannya apa Bu? Nggih Bu, hampir sama dengan Pak Ibnu dan Bu Wiwin, membutuhkan waktu yang lama dan konsentrasi yang penuh. Mungkin harus di sekolah Bu, kalau di rumah saya banyak yang ngerecokin. Terus yang kedua itu kurangnya contoh Bu, contoh modul ajar IPAS yang sudah jadi seperti apa. Saya sebenarnya pengen tahu yang benar-benar betul modul IPAS yang sudah benar itu seperti apa. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elida. Saya kira cukup sekian. Masih Bapak Ibu masih penutup dari saya. Sami-sami. Ya, penutup dari saya. SMK begitu ya lagi. Bisa. SMK hebat. SMK Islam, SMK PK bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah belajar mengenai modul ajar bersama-sama. Jika ada revisi atau misalkan kita bisa belajar bareng lewat sharing-sharing di Google Meet juga boleh, kemudian di WA juga, di WA atau media yang lain juga boleh ya Bu ya, untuk mengembangkan modul ajar kita bersama, begitu. Ya, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya cukup sekian, kita berdoa dulu Bapak Ibu semoga nanti sampai rumah kita bisa sehat selalu dan selamat begitu. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.